Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Putri Risti dengan NIM 2348201089. Dosen pengampu adalah Apoteker Rizky Yulion PM Farm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf merupakan suatu kombinasi-kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf atau neuron mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Apa sih fungsi sistem saraf? Fungsi utama dari sistem saraf memang untuk mengambil informasi, mengolah, dan mengirimkannya ke seluruh tubuh. Tetapi kita juga harus memahami bahwa ada dua sistem saraf dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengendalikan seluruh pengaturan, pengolahan rangsangan, hingga koordinasi ke seluruh sel saraf. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Ini adalah semua elemen saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ tubuh. Fungsi saraf tepi untuk menerima rangsangan dan mengantarkan semua respon ke seluruh tubuh. Fungsi sensorik, motorik, dan somatik menjadi bagian dari sistem saraf tepi. Penyakit sistem saraf. Menurut Nelasari, yang pertama adalah epilepsi, yaitu penyakit yang menyebabkan kejang-kejang yang dapat disebabkan oleh gangguan atau kerusakan yang terjadi pada otak. Yang kedua, meningitis, yaitu penyakit radang selaput otak yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang ketiga, Bell's palsy, yaitu penyakit yang mengganggu saraf kelamin dan otak yang mengakibatkan kelemahan atau kekurangan pengendali muskulatur wajah. Yang keempat ada Parkinson, yaitu penyakit yang mengganggu sistem saraf motorik yang mengakibatkan kelemahan atau kekurangan pengendali muskulatur dan gerakan. Yang kelima, hidrosepalus, yaitu penyakit yang menyebabkan penumpukan cairan di dalam otak yang mengakibatkan tekanan otak yang mampu merusak jaringan dan melemahkan fungsi otak. Yang keenam, Alzheimer, penyakit yang mengakibatkan kerusakan sel neuron di otak yang mengakibatkan gangguan pengingat, pemikiran, dan fungsi otak lainnya. Yang ketujuh ada stroke, yaitu penyakit tidak menular yang terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ini adalah beberapa contoh penyakit sistem saraf. Yang pertama ada epilepsi, meningitis, Bell's palsy, Parkinson, hidrosepalus, Alzheimer, dan stroke. Gejala dan tanda penyakit sistem saraf menurut Budiman dan kawan-kawan antara lain yaitu gangguan pernapasan, muntah, keringat dingin, mudah lelah atau lemas, kelemahan atau kesemutan satu sisi tubuh, dan gangguan keseimbangan. Klasifikasi penyakit sistem saraf antara lain yang pertama adalah penyakit sistem saraf pusat yang terdiri dari infeksi sistem saraf pusat, stroke, meningitis, ensefalitis, hidrosepalus, Alzheimer, penyakit Parkinson, multiple sclerosis, sindrom Riley-Day, epilepsi, dan penyakit saraf motorik. Yang kedua, penyakit sistem saraf perifer yang terdiri dari Bell's palsy, neuropati perifer, dan tumor saraf. Faktor resiko penyakit sistem saraf antara lain yang pertama ada cedera. Cedera otak atau cedera saraf tulang belakang dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf. Kedua, paparan racun. Zat beracun seperti karbon monoksida, arsenik, timbal, merkuri, dan pestisida dapat merusak fungsi sistem saraf. Yang ketiga, infeksi. Infeksi otak, toksoplasmosis, meningitis, dan kusta dapat menyebabkan kerusakan saraf akibat peradangan. 4. Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, Huntington, dan cervical spondylosis dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan otak. 5. Kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B, vitamin E, folat, dan protein dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. 6. Penyakit bawaan lahir. Penyakit bawaan lahir seperti cedera pada perempuan saat hamil dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf. 7. Penyakit autoimun. Penyakit autoimun seperti sklerosis multiplex,
dan sklerosis tuberosa dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf. Berikut adalah referensi daftar pustaka saya. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.